أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لو ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Sadaqallahul azim. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka, orang Yahudi, berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima namanya Surat Al-Maidah, ayatnya ayat 62 dan ayat 63. Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa untuk senantiasa beristiqomah untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di bulan Syawal, Bu. Di bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Jadi diharapkan dengan kemarin kita 1 bulan mengikuti pelatihan iman dan takwa di bulan suci Ramadan, dengan harapan 11 bulan ini kita mengikuti kehidupan ini dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi yang sudah berusia banyak ya Bu, berarti sudah berkali-kali yang namanya mengikuti pelatihan puasa ini. Maka diharapkan
iman dan takwa kita menjadi kokoh. Kalau ingin iman dan takwanya kokoh, maka contoh kita adalah para nabi dan para rasul, serta umatnya, yaitu yang mendapatkan warisan ilmunya para nabi dan rasul. Siapa mereka? Mereka adalah para habaib, para kiai, para ustadz, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, termasuk para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita ikuti mereka agar iman dan takwa kita selalu meningkat. Jadi iman itu bisa naik, Bu. Ya. Jadi iman itu bisa naik kalau kita beristiqomah di dalam kebenaran, beristiqomah di dalam kebaikan. Iman kita akan naik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan susah, maka iman kita tetap aman. Tapi pada saat umat itu mengikuti langkah-langkah setan, maka bukan imannya naik, tapi imannya malah turun. Bahkan bisa-bisa iman takwanya menjadi copot. Ya, ini sangat berbahaya. Jadi perbuatan keji dan mungkar yang senantiasa disampaikan oleh yang namanya iblis, ya, dari setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia, ini mengajak merusak iman kita agar iman kita itu tercemar atau hancur, ya Bu ya. Ya, ini sangat berbahaya apalagi di zaman akhir, ya Bu. Di zaman akhir sudah yang namanya manusia itu sudah mulai lupa dengan nabinya, lupa dengan agamanya, lupa dengan dirinya, lupa dengan Allah, yang akhirnya mereka berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Sedang yang namanya malaikat itu imannya tidak turun dan imannya tidak naik, alias pancet, jadi stabil. Bisa kita belajar tentang keimanan ini. Yang namanya manusia ini sebagai hamba Allah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, ya kadang bisa naik kalau dia senantiasa taat, dan turun apabila dia berbuat maksiat. Oleh karena itu pada saat imannya naik, maka beristiqomahlah agar imannya tetap naik. Apabila turun, maka kita tidak boleh berputus asa. Ada pintu yang namanya taubat, ya, agar Allah memberikan solusi kepada kita agar dosa-dosa kita diampuni karena kita berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Kita lanjutkan, Bu, kajian kita di surat kelima ayat 62. Ayat ini menjelaskan pula sesuatu yang maksudnya sebagai berikut. Dan engkau, ya Muhammad, akan melihat banyak di antara orang-orang Yahudi menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan. Gimana, Bu? Kalau yang namanya agama itu dibuat ejek-ejekan,
dibuat olok-olokan, dan bahkan agama dibikin permainan. Kira-kira Allah marah apa tidak, Bu? Marah. Ya, Allah marah ya. Para nabi dan rasul marah, para malaikat pun marah, dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini marah. Baik itu umat binatang, umat tetumbuhan, mereka juga tidak suka kepada orang-orang yang mempermainkan agama. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi orang itu kalau sudah mengejek agama, mempermainkan agama, maka keberkahan di atas bumi ini, Bu, dicabut. Kalau keberkahan di dunia ini dicabut, maka yang namanya manusia itu hidup tanpa rasa. Bayangkan yang namanya hidup tapi tidak ada rasanya, bagaikan masakan, misalnya tidak ada bumbunya, rasanya gimana, Bu? Hambar ya, Bu ya. Gak ngalor, gak ngidul ya, Bu ya. Ki masakan opo, jangan asem, kok koyo jangan gurih, dan sebagainya. Ya, jadi itu bisa masakan atau apalah yang menyebabkan yang makan itu tidak nyaman karena tidak memakai bumbu, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Dan yang paling berbahaya lagi, orang yang mengejek agama dan mempermainkan agama ini, dia akan dijadikan orang yang dolim. Dolim secara pribadi, dolim dalam keluarga besarnya, apalagi dolim tingkat Indonesia, dolim tingkat dunia, malah tidak karu-karuan tentunya. Sudah dolim, sudah sesat, tapi menyesatkan. Inilah yang paling berbahaya. Yang dikhawatirkan nanti, pada saat dia itu mati, imannya ucul, imannya hilang, yang namanya apa, Bu? Su'ul khotimah. Na'udzubillah min dalik. Jadi jangan sampai iman yang kita pertahankan sejak hidup ini, maka janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam, iman, dan ihsan. Minta tolong Bu Rinda, surat ketiga ayat 102. Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, itu namanya hatu. Apa, Bu, hatu? Hakko tukotih. Ya, kalau hati, hakko tilawatih. Kalau haji, hakko jihadih. Nah, itu harus kita lakukan. Jadi bertakwalah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Sehingga pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang menjadikan agama itu ejekan dan permainan, mereka akan ketara ya, Bu ya. Tahu ketara, Bu? Ketara itu ya ketok loh, Bu. Ketok kalau dia itu pakai topeng gitu. Topengnya topeng monyet, atau yang muda pakai topeng monyet, yang tua pakai topeng babi. Nah, itu nanti kelihatan, Bu, langkah-langkahnya itu kelihatan. Lah pada saat kelihatan itulah ya kita harus memohonkan ampun untuknya dan memohonkan hidayah untuknya. Dan kita tidak boleh
menghakimi mereka atau menghina mereka, karena memang mereka sudah terhina. Jadi orang terhina itu repot, Bu. Dipuji aja muring-muring, ya Bu. Ya, dipuji aja muring-muring, apalagi dihina, malah mencak-mencak malah, ya Bu. Dipuji aja muring-muring, apalagi dihina. Makanya kita harus hati-hati. 103-nya Bu, Bu Vina. Ayat 103 surat Al-Imran. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi tauhid itu ya Bu ya, agama tauhid, kita mau beramar ma'ruf dan mau bernahi mungkar, itu buahnya nanti adalah persatuan, punya kasih sayang, ya, punya jujur, ya, punya sifat namanya sidik, fatonah, amanah, tablek, itu harus dimiliki. Tapi kalau dia berbuat keji dan mungkar, apalagi sampai mengejek agama dan mempermainkan agama, bukannya persatuan yang muncul, pasti yang namanya tolong menolong, tapi dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bayangkan kalau orang satu dengan yang lain bermusuhan, pasti namanya kedamaian itu tidak ada ya Bu. Ya, tidak nyaman hidup ini ya Bu. Banyak tawuran, banyak hal-hal yang keji dan mungkar, sehingga kalau Allah memberikan jeweran kepada mereka, maka kita akan sengsara lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mereka segera melanjutkan dan meneruskan perbuatan dosa dan permusuhan. Loh, jadi buahnya itu terus berbuat dosa. Namanya apa Bu? Serbados. Apa Bu serbados? Serba dosa. Kanan dosa, kiri dosa, maju dosa, mundur dosa. Wis pokoknya musuh-musuhan gak karu-karuan lah. Seperti inilah namanya zaman jahiliyah tapi modern ya. Dengan perkataan seperti mengejek, menghina, membohong dan sebagainya. Selain itu mereka senantiasa makan yang haram seperti riba, uang suap, korupsi, dan sebagainya. Loh, bagaimana nanti kalau dirinya makan yang haram, keluarganya makan yang haram, maka aliran darah itu menjadi api neraka nantinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Maka bersyukurlah Ibu dan Bapak sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, apabila kita itu bekerja dengan cara yang halal, ya, kita pergunakan dengan cara yang halal, ya Bu, sebagai wasilah untuk mencapai kebahagiaan di Dubahjah. Tahu Bu? Dubahjah Bu.
Du Ya. itu dunia, ba itu barzah, a itu akhiroh, ya, a-nya akhiroh, ilal jannah. Nah, itu namanya dubahjah. Ya, itu disingkat, Bu, ya. Dunia barzah, Akhirat, akhiroh, barzah, ya, gitu. Itu singkatan, Bu. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran tadi mulai 102 sampai 200 dan surat 40 ayat 7 sampai 9, ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan itu, karena pada hakikatnya mereka telah menenggelamkan diri sendiri ke dalam lautan kejahatan yang tidak berpantai sehingga mereka tidak dapat ditolong lagi. Loh, jadi Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Inilah contoh-contoh ayat-ayat yang tersurat dan ayat-ayat yang tersirat yang pada zaman kini mereka sudah mulai melupakan pesan suci dari Al-Quran 114 surat, 6.236 ayat yang isinya akidah, syariat, ibadah, muamalah, kisah, ilmu mereka tinggalkan, malah mereka mengundang cepat-cepat datangnya hari kiamat. Ini loh, Bu, kalau orang itu tidak waras seperti itu, bukannya tenggelam di dalam kebaikan, tapi malah tenggelam di dalam keburukan. Ini namanya orang aneh tapi nyata, ya. Dikirimi banjir, dikirimi petaka apapun, gempa bumi, tapi yo guyu ae, malah jingkrak-jingkrak, ya, koyok tidak punya dosa, ya. Padahal umat-umat terdahulu sudah diperingatkan seperti itu. Jadi kalau diperingatkan, yo nang kembali, jangan terus berbuat dosa. 104-nya, Bu, Ali Imran tadi. Ayat 100. Nggih, Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini namanya orang terbaik, ya, Bu. Ya, ini namanya terbaik. Yang tadi, yang suka menghina agama, ya, mempermainkan agama, tadi bukan terbaik namanya, Bu, tapi terbalik, ya, terbalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik, dia orang salah, ya, bukan orang soleh. Jadi salah sama soleh itu beda, Bu. Nah, kita lihat di surat kelima ayat 63. Ayat ini menyatakan celaan yang maksudnya sebagai berikut. Mengapa orang-orang alim dan pendeta-pendeta Yahudi tidak mau melarang umatnya berbohong dan makan harta yang haram? Nah, ini loh, Bu. Jadi orang itu kalau sudah suka berbuat yang namanya KDFMM, ya, Bu, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, maka dia tidak punya kekuatan lagi, Bu, ya. Tangannya yo tidak mandi, lidahnya yo tidak mandi, hatinya yo tidak mandi, ya. Mandi itu apa tuh, Bu?
Mandi ki mujarab. mujarab Mujarab itu. atau cospleng, manjur, ya, tangan besi misalnya, ya, lidahnya kayak silet. Setajam sih Kak. Ya Bu, hatinya kayak mutiara loh. Jadi kenapa dia tidak mampu? Ya karena ya abu-abu, ya Bu. Pernikahannya Abu-abu, Rasulullah. ya abu-abu. Jadi wani sama Rasulullah, berani para habaib, berani para kiai. Ini namanya kualat Bu. Jadi naudzubillah Bu ya. Summa naudzubillah min dalik. Ibnu Abbas menceritakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran celaan yang lebih keras dari ayat ini terhadap para ulama yang melalaikan tugas mereka dalam menyampaikan dakwah tentang larangan-larangan dan kejahatan-kejahatan. Jadi namanya larangan, desa saya itu namanya ngelarangan Bu, di Bojonegoro itu. Ya, di Bojonegoro itu namanya ngelarangan dari kata-kata larangan. Nah, ada ya Bu. Jadi bukan larang mahal Bu. Larangan niku. Jadi larangan itu bukan larang terus mahal ngono enggak. Maksudnya di dalam agama itu loh Bu, ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan. Nah, itu ujian-ujian kita ya di situ. Yang dilarang kita jauhi, yang baik kita lakukan, itu namanya apa Bu? Takwa. Jadi takwa itu begitu. Perintahnya kita jalankan, larangannya kita jauhi. Dan itu bisa kalau ditolong sama Allah. Makanya ada bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Ya, dengan pertolongannya Allah, dengan izinnya Allah, dengan ridhonya Allah, kita bisa. Tapi kalau tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa. Istilahnya apa Bu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, makanya tadi yang dibaca Ibu tadi di surat ketiga ayat 104 mestinya seperti itu. Orang yang mendapatkan petunjuk, para ulama, ya, para orang yang pandai, para orang yang cerdas, ya harus mestinya perintahkan yang baik dan cegahlah yang mungkar. Jangan malah terbalik, kebaikan malah dilarang, keburukan malah diperintah. Ini namanya memanggil, namanya adab dan bencana. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini bukanlah sekedar menceritakan cercaan Allah kepada para pendeta Yahudi yang tidak menunjuki jalan yang baik bagi orang-orang Yahudi yang berbuat fasik, tetapi yang lebih penting dari itu yang harus kita sadari ialah bahwa orang Yahudi melarang para ulama Islam menyampaikan dakwah, terutama menganjurkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang jelek. Kalau sudah seperti ini, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Jadi dunia sudah dipenuhi dengan orang-orang yang jahat. Makanya kebenaran marilah kita sampaikan terus. Karena yang namanya setan juga tidak pernah berhenti mengajak kepada keburukan, ya Bu. Jadi dengan harapan apabila kebaikan ini kita sampaikan terus, mudah-mudahan keburukan sirna, ya Bu ya. Coba Bu ayat yang ke 105 Bu.
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Jadi sudah ada keterangan yang jelas. Para nabi dan rasul sudah diturunkan. Kitab-kitab suci sudah diturunkan. Tapi malah bercerai-berai. Tidak karu-karuannya. Inilah umat yang sakit itu seperti itu, Bu. 106-nya, Bu. Ayat 106. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang yang wajah hitam, yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Jadi ada hitam ya Bu ya. Ada si hitam, ada si putih. Ada si kanan, ada si kiri. Ya Bu. Ya. Jadi begitu istilahnya, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ya, golongan kanan Al-Mujadilah 11 21 sampai 22, golongan kiri Al-Mujadilah 14 sampai 20. Jadi kita berdoa mudah-mudahan wajah-wajah kita ini nanti termasuk wajah yang putih berseri. Amin ya robbal alamin. Makanya kalau wudhu, sempurnakanlah wudhunya, ya. Doa-doanya wudhu dipahami. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa bertaubat. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa membersihkan diri. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu soleh solihah. Itu ajaran wudhu. Jadi harus kita ingat-ingat, orang yang berwudhu itu akan menjadi orang yang bersih, ya, dibersihkan dari segala dosa, sehingga sholatnya bisa khusyuk, bisa daim, bisa berguna. Sholatnya itu namanya sholat daim, ya, seperti di surat 70 ayat 19 sampai 35, itu solusi untuk mencapai selamat dunia akhirat. Lanjutannya Bu, 107. 107. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Amin. Mudah-mudahan keluarga besar BCA PLKI Surabaya, sahabat-sahabat di Masjid Al-Ikhlas Amiruddin dan warga sekitar, termasuk orang-orang yang berwajah putih berseri. Terus Bu, 108 Bu. 108-nya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzolimi siapapun di seluruh alam. Jadi yang dolim itu adalah manusia. Yang dolim itu bangsa jin, ya, jin yang menjadi setan, manusia yang menjadi setan, dia termasuk orang dolim. Jin dolim, ikut iblis menjadi dolim. Makanya jangan sampai menyalahkan Gusti Allah, karena Gusti Allah tidak pernah salah. Yang salah adalah manusia. Terus Bu, 109 Bu. Ayat 109. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Nanti kita akan kembali. Di sana ada persidangan. Hakimnya Allah sendiri.
untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang terjadi di waktu dunia. Nanti kita akan menyaksikan siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Karena namanya mata dunia itu repot, Bu, ya. Kadang orang yang benar dikatakan salah, ya. Kadang orang yang salah dikatakan benar. Inilah mata dunia memang seperti itu. Terakhir, Bu, 110, Bu. Ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, inilah, Bu, yang menyebabkan dunia terbalik, ya, orang-orang fasik, orang-orang yang rusak, ya, sudah punya iman, imannya dirusak, sudah punya takwa, takwanya dirusak, akhirnya jadi ahli perusak, rusak semuanya, maka dunia ini akan seperti rasa neraka. Jadi panasnya bukan main, ya. Akhirnya manusia sama sambat semuanya, ya. Sambatnya bukan nyebut asma Allah, tapi malah udah aduh piye iki. Udah. Soro kabeh, loro kabeh, jadi akhirnya malah tidak bersyukur, tapi kalimat kufur yang keluar dari mulutnya ini semua adalah karena ulah tangan-tangan manusia yang menyebabkan ketidaknyamanan, kestabilan di dunia ini. Minta tolong, Bu, surat 30 ayat 41, Bu. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi rusak ya, Bu, tangannya rusak, akhirnya lidahnya rusak, hatinya rusak ya, Bu. Akhirnya diadab sama Allah, tujuannya agar mereka mau kembali. Minta tolong Bu Rinda, surat ke-7 ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, seluruh guru-guru kami, dan seluruh para peserta, pecinta BCA DPLKI Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya,
seluruh siswa-siswi kami dan Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Nggih, terima kasih. Insya Allah di hari yang lain mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Bu. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nggih, sami-sami saya tutup ya Bu. Nggih, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.